wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, wassadad, yang pada kesempatan kali ini kita bisa kembali untuk bertawajuh, kembali untuk talabul ilmi, kembali untuk tafaqquh fid din, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu ilmu yang sangat penting sekali, yang ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melazimi, untuk meneguhkan, untuk menguatkan, untuk kembali merefresh, untuk kembali memperbarui niat kita, untuk kembali meluruskan tujuan-tujuan kita di dalam beribadah kepada Allah, untuk kembali menyiapkan supaya setiap tahunnya kita mendapatkan pahala yang lebih banyak, yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada tahun-tahun sebelumnya, dan juga amal ibadah ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, yaitu Kitabus Shiyam. Kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan puasa Ramadan, tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, apa saja perihal terkait dengan kewajiban, terkait dengan kesunahan, terkait dengan pembatal, terkait dengan bagaimana caranya untuk menyempurnakan puasa Ramadan ini, sehingga puasa Ramadan ini akan kita dapatkan sebagai puasa yang terindah, terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap dengan adanya kesempatan yang Allah berikan untuk mengkaji ilmu sebelum kita menapaki pada waktunya, pada harinya, ini merupakan kesempatan yang Allah berikan supaya kita untuk terus memperbaiki diri kita. Kita akan mengkaji pada kitab Umdatus Shalik wa Audatun Nasik li Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu taala. Merupakan kitab yang luar biasa menarik untuk kita kaji pendalaman daripada puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan tentu sudah kita jalani sepanjang hidup kita sebagai kegiatan, sebagai amal ibadah yang tentu sering terulang, yang tentu terulang terus setiap tahunnya. Tentu pengulangan ini bukanlah pengulangan yang kemudian tidak ada rasa evaluasi, tidak ada bentuk evaluasi dari kita. Tentu kita tidak ingin apa yang terjadi pada kehidupan kita ini, apa yang kita jalani, apa yang kita alami ini sama sebagaimana yang sebelumnya. Sedangkan Islam mengajarkan kepada kita, mendidik kita bahwa hari yang akan datang, kesempatan yang akan datang harus menjadi lebih baik, harus menjadi semakin ada peningkatan, semakin ada kualitas, semakin ada kemampuan yang lebih daripada sebelumnya. Sehingga apa yang terjadi, tangga-tangga yang kita lalui ini menjadi tangga proses, bentuk daripada visionernya seorang mukmin, visionernya seorang umat Islam, di mana kemajuan, di mana taqaddum, di mana kemampuan yang dia miliki ini merupakan bentuk kemampuan yang ada pada Islam. Islam mengajarkan kepada kita untuk dinamis, untuk berkembang, untuk maju, untuk lebih visioner, untuk lebih kreatif, untuk lebih bagaimana ilmu itu bisa dikaji secara baik, secara ilmiah, sehingga apa yang menjadi bentuk proses peribadatan menjadi peribadatan yang semakin sempurna. Tentu tidak sulit kita untuk mengkaji tentang bagaimana puasa Ramadan. Tentu tidaklah langka ilmu terkait dengan puasa Ramadan, tapi kita membutuhkan niat dan kita membutuhkan kesempatan untuk sedikit menyempatkan waktu kita sedikit untuk mendengarkan kajian tentang bagaimana puasa Ramadan menurut Islam, tentang bagaimana puasa Ramadan yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dituntunkan kepada keluarganya, dituntunkan kepada para sahabat, kepada tabiin, tabiin, dan seluruh kaum muslimin sampai hari ini, yang menjadi warisan peribadatan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitabus Shiyam, kita akan mengurai puasa Ramadan dari pengertiannya terlebih dahulu. Bahwa puasa Ramadan ini bahwa puasa, kita bahas secara umum terlebih dahulu, bahwa puasa ini secara bahasa adalah al-imsak. Imsak artinya menahan. Bahwa sungguhnya kita ketahui secara bentuk
kebiasaan bahwa orang yang berpuasa ini harusnya orang yang menahan dirinya. Menahan dirinya dari emosi, menahan dirinya dari amarah, menahan dirinya dari melakukan perbuatan apa saja yang nantinya bisa mengurangi pahala berpuasa. Ada orang yang berpuasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan baginya pahala puasa sama sekali. Kenapa demikian? Karena telah menghabiskan puasa Ramadan dengan berbagai macam maksiat yang dilakukan, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang merugikan tentang pahala puasa tersebut. Ada seseorang yang menjalani, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengamalkan puasa Ramadan, akan tetapi sudah ikhlas, sudah sedekah niat, sudah jujur niatnya, akan tapi tata caranya salah, tidak sesuai dengan bagaimana Islam mengajarkan kita tentang puasa Ramadan, sehingga yang terjadi adalah puasa tersebut tidaklah sempurna karena tidak sesuai dengan tata cara yang baik, tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk berpuasa. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keluarganya untuk berpuasa, menuntut para sahabatnya, para umatnya ini untuk berpuasa secara sempurna. Al-imsak, imsak adalah tidak sekedar menahan, tapi bagaimana imsak ini menjadi bentuk kesabaran, menahan dan juga bersabar dan istiqomah. Artinya dari apa yang kita jalani di dalam puasa Ramadan ini, selain dari bentuk ya jiwa kita, dari pandangan, dari penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita, tangan kaki kita, perut kita, kelamin kita, semuanya ditahan. Semuanya ditahan untuk kesabaran berbuat taat kepada Allah, untuk mempersembahkan peribadatan terbaik kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa untuk puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala khususkan pahalanya, Allah angkat pahalanya dirinya sendiri. Artinya Allah akan angkat sendiri pahalanya, Allah akan tinggikan derajatnya sendiri. Ini bukanlah sekedar ibadah yang mudah untuk dilakukan ketika tidak memiliki ilmu yang cukup. Akan menjadi penyiksa bagi orang yang tidak mengerti landasan dasar hukum dan perintahnya. Akan merugikan bagi orang yang tidak paham tentang apa urgensi perintah puasa ini. Kenapa demikian? Karena tentu ya, sebagaimana orang yang biasanya melakukan, yang biasanya setiap hari melakukan mengonsumsi makanan pagi, siang, sore, bahkan lebih dari itu, yang biasanya melakukan berbagai macam aktivitas yang tiada batas, sehingga dengan adanya dengan datangnya puasa Ramadan ini menjadikan dia harus bertahan, menjadikan dia tidak boleh mengkonsumsi apapun yang terjadi pada dirinya, sehingga bagi yang tidak mengerti landasan hukum tentang hikmah perintah ini tentu akan merasa berat, tentu akan merasa rugi, tentu akan merasa tersiksa. Maka dengan demikian, mari kita bersama-sama mengkaji ilmu ini dengan baik, sehingga ketika Ramadan ini menghadiri kita, ketika Ramadan ini mendatangi kita, kekasih yang menghadiri kekasihnya, kita menyambutnya dengan sebaik-baiknya, marhaban bi Ramadan. Ya, kita menyambut Ramadan ini dengan keilmuan, dengan keimanan, imanan wahtisaba, dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan satu demi satu. Allah akan mengampuni satu demi satu. Allah akan mengangkat derajat tingkatan demi tingkatan dari apa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, secara syara'. Syara' itu istilah, bisa juga kita terjemahkan dengan pengertian syar'i. Al-imsak anil mufattiri ala wajhil makhsusi jami'un nahari. Jadi al-imsak menahan anil mufattir, dari segala macam pembatal puasa. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana Islam memandang pembatal puasa, dari makan, minum, dari bersenggama bagi suami dan istri dan seterusnya. Ya, tentu yang nanti akan kita bahas semua, dari pembatal yang sifatnya hissiyan, yang sifatnya terlihat seperti makan dan minum dan seterusnya, atau masuknya sesuatu ke anggota tubuh yang berlubang dan terbuka dan seterusnya, dan juga ada juga yang menjadi pembatal puasa yang sifatnya adalah maknawi, yang tidak terlihat, yang berupa pahala. Secara bentuk peribadatan sudah sah, artinya di sana ada amaliyah ibadah yang benar, sesuai dengan tata cara yang benar. Akan tetapi ada yang salah dari segi niatnya, dari segi keikhlasannya. Ini juga bisa menjadi kerugian yang besar bagi orang yang melaksanakan ibadah semacam ini.
Kemudian anil mufattir, dari segala pembatal puasa, ala wajhin maksud, dengan tata cara yang diajarkan, dengan tata cara yang diperintahkan, sehingga puasa ini tidaklah hanya sekedar menahan lapar dan dahaga dari pagi hingga petang, tapi di dalamnya ada aturan-aturan, ada tata cara, ada batasan-batasan, di dalamnya ada kaifiat, ada kegiatan-kegiatan yang tentu harus kita lakukan sesuai dengan kaidah syar'i, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, bagaimana Islam mengajarkannya. Jami'un nahar, di seluruh siang. Jadi seluruh siang tidak boleh melakukan pembatal-pembatal puasa. Baik, kita akan mendalami kajian puasa ini, seperti apa Islam menjadikan puasa ini sebagai syariat, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, telah diwajibkan atas kalian puasa. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini sebagai kewajiban bagi kita, sehingga ayat yang ada di dalam Al-Quran ini bukan sebagai ayat ancaman, bukan sebagai ayat yang mengambil nikmat dari Allah, tapi bagaimana kita menyikapi ayat tersebut sebagai perintah yang di dalamnya ada kesejukan, kenyamanan, ada bentuk ibadah yang lain. Bagaimana kita bisa mengambil ibrah bahwa fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang mu'sir yang di sana mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam mengkonsumsi makanan, di dalam memasukkan makanan dalam mulutnya, dalam kehidupannya, mereka serba terbatas. Saat ini mari kita bersama-sama untuk merasakan juga bagaimana fuqara wal masakin menjalani kehidupannya sepanjang tahun. Mereka merasakan lapar, sepanjang tahun mereka merasa terbatas, sepanjang tahun mereka tidak mampu berbuat yang lebih, sehingga saat inilah Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita sebagai kaum muslimin yang sebelumnya penuh dengan kenikmatan ini, supaya merasakan sejengkal waktu dari apa yang dirasakan oleh orang fakir dan miskin, yang menjadikan hati kita semakin lembut, semakin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang pertama ini, semoga bermanfaat. Wa qulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.